warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Aditya Dharma dengan NIM 2310911310008 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dulu nih tentang materi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu adalah sistem reproduksi pria, yang kedua ada sistem reproduksi wanita, dan juga fungsi seksual sendiri. Nah, untuk 3 materi tadi akan saya bahas nih satu-satu, yang dimana untuk memudahkan juga nih buat teman-teman yang nonton video ini. Nah, dari yang pertama dulu nih, mungkin buat perkenalan juga, mungkin bisa nama saya sendiri itu bisa dipanggil jadi Tegar gitu. Yang pertama nih, kita akan bahas secara umum dulu tentang ketiga materi tersebut. Yang pertama kita bakal bahas tentang materi sistem reproduksi pria dulu. Nah, untuk sistem reproduksi pria sendiri itu adalah sistem yang berada dalam tubuh seorang pria yang berguna sebagai tempat terjadinya reproduksi gitu. Nah, dimana secara hakikatnya sebenarnya atau secara umumnya juga, dimana laki-laki itu dia itu sebagai yang pembawa dari spermanya itu. Nanti kita akan jelaskan juga sih di video ini gitu, di materi yang akan saya jelaskan gitu. Nah, kita pertama nih masuk dulu nih ke materi tentang reproduksi laki-laki atau anatomi, dan ini masuk ke khususnya anatomi ya. Jadi anatomi genitalia maskulina. Nah, yang pertama untuk genitalia maskulina sendiri itu tuh terbagi menjadi dua, teman-teman. Nah, kenapa terbagi menjadi dua? Ini untuk memudahkan juga ya. Jadi kenapa terbagi menjadi dua? Yaitu ada yang interna yang di dalam dan juga ada eksterna. Nah, apa sih beda keduanya? Kalau misalnya eksterna itu adalah yang di bagian luar, teman-teman, yang dimana bisa kita lihat langsung pakai mata kita sendiri. Jadi bisa langsung lihat nih tanpa harus dibuka atau terdapat dalam tubuh yang nggak bisa kita lihat dengan mata kita langsung. Nah, kalau misalnya yang eksterna sendiri itu mungkin secara contohnya kayak gini deh, yang bisa kelihatan langsung, yaitu ada penis dan juga skrotum. Nah, dua hal ini sebenarnya adalah salah satu hal yang masuk ke bagian eksterna karena dia bisa dilihat secara langsung, teman-teman, dengan mata kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk yang interna sendiri itu adalah yang nggak terlihat langsung oleh mata kita. Jadi kita harus melihatnya mungkin bisa dari buku atau mungkin dari video atau mungkin ya harus dibuka dulu kayak gitu lah secara kasarnya gitu ya. Nah, contohnya apa tuh? Ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada glandula seminalis, ada glandula prostat, dan juga ada glandula bulbouretral. Nah, nanti sebenarnya organ-organ reproduksi pada laki-laki dan juga wanita itu sebenarnya ada memiliki persamaan gitu. Nanti saya juga akan jelasin nih gitu buat apa sih organ-organ sebenarnya memiliki kesamaan gitu ya. Nanti kita akan coba jelasin di materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama nih, kita mulai dari yang dalam dulu kali ya, dari yang interna dulu. Nah, untuk interna sendiri itu kita mulai dari dari eksterna dulu deh. Dari eksterna itu adalah skrotum. Nah, skrotum sendiri itu dia tuh terdiri dari beberapa lapisan, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas lapisannya, kita akan bahas dulu nih skrotum secara umum nih, kira-kira dari apa sih itu skrotum, letaknya dan juga fungsinya. Jadi untuk apa itu skrotum? Skrotum itu adalah suatu struktur anatomi yang letaknya itu di bawah dari penis. Nah, dia itu bentuknya seperti kantong, teman-teman. Nah, untuk letaknya sendiri tadi sudah saya sebutkan juga di bawah penis. Nah, dia itu gunanya itu ya sebagai tempat adanya testis gitu. Jadi dia tuh juga sebagai tempat yang akan membantu si testis ini untuk bekerja secara optimal. Nanti akan jelaskan lagi tuh maksudnya bekerja secara optimal tuh kayak gimana. Nah, yang pertama kita akan bahas lapisan dulu nih, lapisan dari testis sendiri. Testis sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan. Kalau misalnya secara lengkapnya atau secara detailnya gitu ya, kalau nggak salah tuh mungkin ada kayaknya 11 deh, kalau nggak salah 11 deh. Nanti coba bisa dievaluasi juga, teman-teman ya. Nanti saya akan coba ngomongin juga kayak gitu ya. Pertama itu kita mulai dari yang bagian luar dulu, teman-teman, yaitu adalah kutis. Kutis sendiri itu adalah kulit, teman-teman. Nah, yang pertama ada kutis, itu bagian paling luar yang bisa kalian lihat itu. Selanjutnya ada yang namanya tunica dartos musculus dartos, yang dimana tuh letaknya nomor 2 nih dari dalam. Jadi ini yang saya sebutkan nih lama-lama makin ke dalam ya.
Nah, tunica dartos dan musculus dartos ini adalah lanjutan dari fascia scarpa. Nah, apa sih lanjutan itu? Lanjutan itu adalah maksudnya adalah terusan dari bagian abdominal atau bagian perut. Jadi nanti ada beberapa lapisan yang sebenarnya dia itu lanjutan dari bagian perut kita, kayak gitu, bagian abdominal. Nah, selanjutnya ada fascia spermatica externa nih. Fascia spermatica externa sendiri itu adalah lanjutan dari aponeurosis musculus obliquus externus abdominis nih. Nah, dimana dia tuh letaknya di posisi ketiga ya. Nah, selanjutnya adalah musculus cremaster. Dan ini nih adalah lanjutan dari musculus obliquus internus. Nah, itu tuh untuk lanjutannya. Selanjutnya ada lagi nih namanya fascia cremasterica. Nah, untuk fascia cremasterica sendiri ini adalah lanjutan dari fascia superficialis et profunda musculus obliquus internus abdominis. Ini memang agak panjang ya untuk lanjutannya, tapi ya itu memang lanjutan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi nih ke fascia spermatica interna. Nah, kalau untuk fascia spermatica interna sendiri seperti namanya itu dari lanjutan fascia transversalis. Jadi bukan dari interna ya, jangan sampai terkecoh nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya lamina parietalis tunica vaginalis. Nah, untuk lamina parietalis sendiri ya artinya ya ada lapisan yang di bagian lebih dalam lagi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah cavum vaginale. Nah, untuk cavum vaginale, dan selanjutnya ada lamina visceralis tunica vaginalis, selanjutnya lagi ada tunica albuginea testis. Nah, untuk 4 yang di akhir tadi itu dia nggak ada lanjutannya tuh, jadi dia memang ada di testis aja, jadi nggak ada kayak lanjutan atau terusan dari bagian abdominal kayak gitu. Nah, lanjut nih kita ke bagian lanjutannya ya. Nah, lanjut. Nah, untuk skrotum sendiri itu ada sedikit fun fact nih teman-teman. Nah, mungkin aku akan jelasin juga. Tadi testis sendiri kan aku bilang dimana dia tuh akan bekerja secara optimal gitu dengan bantuan skrotum. Kenapa jadi begitu? Karena pada awalnya sebenarnya untuk letak dari testis sendiri kan sebenarnya bukan di situ tuh teman-teman. Ini mungkin maaf ya agak bahas sedikit ke arah embriologi. Dimana saat mungkin dulu itu sebelum ya letak di situ saat kita masih belum menjadi bayi sepenuhnya, letak testis itu dia ada di bagian abdominal teman-teman, jadi dia masuk ke regio abdominal. Nah, setelah nanti akan mengalami beberapa perpindahan, nah dia itu akan setelah berjalannya waktu gitu ya, nanti dia akan berpindah nih teman-teman, dia akan turun dan dia tuh akan masuklah ke testis gitu. Nah, makanya nanti ada beberapa kasus biasanya mungkin pada bayi atau mungkin pernah juga pada bayi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat dimana pas bayinya baru lahir tuh dipegang tuh bagian skrotumnya. Kenapa tuh kayak gitu? Gunanya untuk ngecek apakah testisnya memang berada di daerah skrotum gitu. Dan biasanya kalau misalnya nggak ada itu terjadi yang namanya saya lupa tuh, nanti saya akan tulisin di sini. Nah, dimana itu nanti dia testisnya nggak sesuai dengan tempat yang seharusnya. Itu ada dua tuh, ada yang testisnya dia memang dia nggak turun, ada yang dia turun tapi muter-muter, jadi dia nggak ke tempat yang seharusnya kayak gitu. Nah, kita lanjut nih. Testis sendiri itu kenapa dia dibantu dengan skrotum jadi optimal kerjanya? Karena testis itu perlu suhu yang optimal. Testis itu dia kalau misalnya tubuh kita panas nih, testis itu otomatis akan skrotum akan menjauh dari tubuh, sehingga testis pun menjauh dari tubuh, jadinya tetap optimal. Terus kalau misalnya tubuh kita lagi dingin, dia akan mendekat ke arah tubuh karena lebih optimal juga kayak gitu. Nah, selanjutnya sendiri untuk tadi kan saya sebut juga nih untuk organ-organ itu pasti ada persama-samaannya lah gitu antara pria dan wanita kayak gitu. Nah, untuk skrotum sendiri itu berhomolog dengan labia mayora pada wanita. Nanti untuk labia mayora akan saya sampaikan lebih jelasnya nanti di bagian wanita. Nah, jadi dia itu berhomolog nih si skrotum sini sama labia mayora. Nah, terus pada musculus cremaster sendiri, dia itu di sana tuh ada yang namanya ramus genitalis nervus genitofemoral. Jadi ada itu juga di bagian di musculus cremaster sendiri. Nah, gunanya itu apa gitu kan? Dia itu gunanya untuk menaikkan testis tapi lewat refleks cremaster gitu. Jadi kan banyak tuh cara untuk menaikkan testisnya. Jadi ini untuk via cremaster ini untuk kali ini ya. Lanjutan sendiri ada sedikit tambahan ya, ini materi ya. Terus ada tunica dartos. Nah, untuk di tunica dartos sendiri itu kan ada musculus dartos tuh teman-teman, yang dimana itu membuat si skrotum itu terlihat berlipat-lipat.
dengan adanya musculus dartos tadi kayak gitu. Nah, terus untuk lapisan dinding abdomen itu dia itu menyambung ke daerah skrotum. Itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kayak ada lanjutan-lanjutannya kayak gitulah. Jadi dia itu berlanjut gitu loh teman-teman, kayak gitu. Selanjutnya ada yang namanya, kita lanjut ke sendiri ya, lanjut ke selanjutnya gitu. Ada yang namanya funiculus spermaticus. Nih tadi mungkin belum saya sebutkan, tapi ini ada nih funiculus spermaticus. Apa sih itu? Untuk funiculus spermaticus itu dia itu kayak ada nih semacam kayak apa ya, kayak penutup gitu ya. Dia tuh isinya tuh ada isinya teman-teman. Nah isinya tuh apa? Nanti saya akan kasih gambarnya ya di sini. Nah, jadi isinya tuh apa? Nah, di situ ada yang namanya ductus deferens teman-teman. Tadi ada disebutkan ya, ductus deferens. Terus ada arteri deferensial. Nah, dia ini adalah cabang dari arteri vesicales inferior, teman-teman. Nah, selanjutnya ada arteri testicularis yang merupakan cabang dari arteri spermatica interna. Selanjutnya ada arteri cremasterica yang merupakan cabang dari arteri epigastrica inferior. Selanjutnya ada plexus pampiniformis yang merupakan ya ada di situ dari vena testicularis juga. Terus ada ramus genitalis nervus genitohemoralis. Nah, selanjutnya ada serabut saraf otonom dan juga pembuluh limpa teman-teman yang di bagian situ. Nah, sedikit mungkin ada sedikit fun fact gitu ya. Jadi, untuk di funiculus spermaticus sendiri itu dia lewat di bagian dalam dari canalis inguinalis bersama dengan nervus ilioinguinalis teman-teman. Jadi dia sama-sama nih bersama dengan nervus tadi. Nah, dan ini cuma ada pada pria teman-teman ya, dari funiculus spermaticus sendiri. Nah, kalau misalnya isi dari canalis inguinalis wanita itu nanti ada namanya ligamentum teres uteri gitu. Jadi kalau ini untuk nggak ada homolog kan nih teman-teman, kayak gitu. Lanjut nih kita ke bagian testis teman-teman. Nah, testis ini kita mungkin nggak mesti interna ekstra ya, biar enak aja ya. Jadi kan tadi kan ada skrotum, dalamnya ada testis. Nah, kita akan bahas testisnya. Untuk testis, di testis sendiri itu ada ekstremitas, teman-teman. Ekstremitas itu batas ya. Ekstremitas superior dan juga ada ekstremitas inferior. Ada dua nih. Terus buat margonya dia juga ada dua. Ada margo yang anterior dan juga margo posterior kayak gitu. Terus untuk fasies dia ada fasies lateralis dan juga fasies medialis teman-teman. Nah, sedikit ada nih kalau di testis itu ada sedikit tuh kayak apa ya, dia tuh kayak langsung tunjuk aja deh nih ini. Nah, dia itu ada yang namanya appendix testis. Nah, ini nih kenapa sih bisa ada appendix testis? Sebenarnya dia ini adalah sisa embriologi dari ductus mullerian. Nah, jadi kan tadi sobat tuh disinggung tuh masalah embriologi ya, tapi kan kita bahas anatomi, jadi kita akan fokus ke anatominya kayak gitu. Lanjutnya, pembungkus dari testis sendiri adalah tunica albuginea testis. Tadi yang sempat kita bahas di bagian lapisan dari skrotum kayak itu yang paling dalam ya. Nah, lanjut nih kita ke bagian testis. Testis sendiri itu tuh terbagi menjadi beberapa lapisan teman-teman. Lapis sendiri ada tunica albuginea, ada septula testis, ada mediastinum testis. Nah, tunica albuginea itu dari bagian paling luar teman-teman, dari bagian testis yang ini. Nah, langsung tunjuk tiga aja ya. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya septula testis. Septula sendiri adalah apa ya? Itu nama majemuk ya, nama jamak dari septum teman-teman. Jadi septum testis kalau misalnya jamak jadi kalau misalnya jadi jamak ya jadi septula testis kayak gitu. Terus ada yang namanya mediastinum testis. Itu tuh biasanya ada di apa ya? Jadi testis nih, dia di bagian yang agak mendekati medial teman-teman. Jadi yang ini kalau misalnya di preparat dia lebih hitam kayak gitu. Nah, dia itu kalau misalnya di situ dia ada namanya retetestis teman-teman dan situ. Nah, itu nanti kita akan bahas juga ya retetestis. Lanjutnya ada saluran testis sendiri. Nah, kalau perjalanan sperma nih teman-teman dari awal nih dia terbentuk sampai bisa dikeluarkan gitu ya. Pertama dia akan dibentuk di tubuli seminiferi contorti. Nah, itu tuh dia letakkan di sini. Saya kasih gambar aja nanti biar kalian enak nih. Jadi saya akan jelasin, kalian lihat gambarnya juga gitu. Selanjutnya dia masuk ke tubuli seminiferi recti teman-teman. Nah, setelah masuk ke situ dia akan masuk ke retetestis. Nah, ini yang sudah saya sebut tadi, retetestis. Nah, setelah dari retetestis dia masuk nih ke ductus efferentes atau ductuli efferentes. Nah, setelah masuk ke ductuli efferentes dia akan masuk ke ductus epididymis. Nah, ini teman-teman. Untuk ductus epididymis sendiri sini ada sedikit apa ya?
penjelasan tambahan ya. Jadi untuk ductus epididymis sendiri itu dia nanti ada atau sebagai tempat untuk pematangan dari sperma sendiri kayak gitu. Selanjutnya adalah ductus deferens. Nah, untuk ductus deferens itu apa ya, bisa dibilang nanti itu setelah dari ductus epididymis kayak gitu. Nanti kita akan jelasin lagi. Lanjut ya. Nah, buat testis sendiri, kita jelasin dulu deh epididymis deh, kayaknya kurang ya. Jadi epididymis sendiri itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada kaput, ada korpus, dan juga ada kauda. Yang dimana kalau misalnya testis yang udah siap dikeluarin itu letaknya di kauda teman-teman. Jadi yang udah matang, jadi siap dikeluarkan dan akan menuju ke vas deferens. Nah, kalau untuk dari vas deferens dia akan masuk ke ductus ejaculatorius, yang dimana tuh nanti dia akan siap buat dikeluarin kalau misalnya sudah terjadi rasa atau memang perlu dikeluarkan kayak gitu. Nah, lanjut lagi nih. Selanjutnya kita masuk ke testis sendiri. Testis sendiri itu divaskularisasi oleh arteri testicularis cabang dari aorta abdominalis teman-teman. Nah, selanjutnya kalau dari plexus pampiniformis sendiri itu tuh dia dari vena testicularis teman-teman. Dan untuk vena testicularis sendiri kalau misalnya dia tuh ada yang dextra juga ada yang sinistra teman-teman. Yang kalau yang dextra dia dari vena cava inferior, itu adalah vena cava inferior, dan kalau sinistra dari vena renalis sinistra kayak gitu. Nah, sedikit fun fact sedikit ya, boleh ya. Fun fact sedikit tentang vena renalis sinistra sendiri, yaitu di situ tuh ada yang namanya nutcracker syndrome atau NCS teman-teman. Apa itu? Yaitu adalah kompresi oleh aorta abdominalis di arteri mesenterica superior teman-teman. Jadi tekanannya itu lebih tinggi. Apa nih yang akhirnya dampaknya gitu kan dari hal ini gitu. Efeknya adalah varikokel gitu loh, varikokel dan juga hematuria kayak gitu teman-teman. Gitu. Lanjut, untuk anatomi dari testis, anatomi klinis dari testis sendiri. Dimana yang pertama ada nama varikokel. Dimana varikokel itu jadi bagian apa sih yang apa sih namanya tadi? Lupa. Sorry ya guys, kita akan kasih gambar aja deh biar gampang. Ting. Nah, jadi dia tuh varikokel, dia tuh kayak melilit-lilit gitu loh guys. Dia nggak bentuknya tuh dia jadi melilit-lilit, agak terlilit gitu ya. Nah, itu yang bikin nanti jadinya varikokel, jadi kayak pembengkak-pembengkakan gitu. Nah, selanjutnya lagi ada yang namanya testicular torsion. Ini mana itu dia jadi testisnya kepelintir gitu loh guys. Kepelintir jadinya ya jadinya ya bisa bilang gitu yang kayak yang pembuluh-pembuluhnya juga ikut terpelintir gitu loh guys, dengan terpelintirnya dari testis sendiri gitu. Nah, lanjut nih kita bahas ke epididymis. Tadi kan sudah sempat dibahas sedikit ya, dimana fungsinya untuk sebagai penyimpanan pematangan dari sel sperma sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kaput, korpus, dan juga kauda yaitu. Nah, terus tadi sudah saya sebutkan juga nanti dia akan berlanjut nih ke ductus deferens. Nah, selanjutnya berlanjut lagi ke ductus jadi ini ductus deferens. Ductus deferens masuk nih, dia ada tambahan yaitu jadi di ampula ductus deferentis itu dia akan ditambah dengan ductus excretorius gland seminalis atau glandula seminalis. Itu dia akan menghasilkan menjadi ductus ejaculatorius. Nah, untuk dari ductus ejaculatorius sendiri dia itu dimana tadi sudah sebutkan juga ya, buat nanti tempat penyimpanan sperma sendiri gitu sebelum dikeluarkan. Nah, fun fact sedikit tentang ductus deferens itu adalah dimana yang kalau misalnya diligasi tuh, atau kalau misalnya pas KB atau yang bisa dibilang ya vasektominya itu ya di ductus deferens gitu. Mungkin sedikit fun fact aja gitu. Itu glandula prostat. Untuk glandula prostat sendiri itu berhomolog dengan glandula parauretalis, yang dimana ini merupakan glandula aksesorius dari yang paling besar sebenarnya teman-teman. Nah, untuk apexnya sendiri itu dia tuh melekat pada fascia diaphragmatica urogenitalis superior teman-teman. Jadi dia melekat di situ. Untuk basis sendiri dia melekat pada kolom vesicula. Nah, selanjutnya untuk pembagian sendiri dia ada dari lobus dan juga ada dari zona. Nah, kalau misalnya zona itu bisa dipakai kalau misalnya lebih ke penyakit sih teman-teman gitu. Klinis lah.
Nah, selanjutnya dari topografinya sendiri itu di bagian dia tuh di bagian anteriornya ada symphysis pubis, kalau misalnya bagian posteriornya ada vesica seminalis, vas deferens, fascia denon filiar. Terus juga di bagian superiornya ada ostium urethra internum, fascia vesica urinaria. Terus kalau di bagian inferiornya juga ada diaphragma urogenital. Terus juga ada uretra pars membrana dan membrana sea kayak gitu. Terus kalau untuk glandula prostatikanya sendiri utama juga nih. Jadi ada beberapa struktur yang menembus prostat, teman-teman. Apa tuh? Jadi struktur yang menembus prostat sendiri ada uretra pars prostatica dan juga ductus ejaculatorius gitu. Nah, untuk pastikan setiap organ itu ada fiksasinya gitu. Untuk memfiksasi sendiri itu dia ada yang namanya ligamentum puboprostaticum dan juga ada terus ada diaphragma urogenital dan juga musculus levator ani gitu. Lanjut, kalau lobo sendiri ya nanti saya akan kasih gambar deh dan zona juga ting gitu. Lanjut lagi nih, kita ke anatomi klinisnya sendiri. Dari prostat itu adalah BPH atau pembesaran prostat yang berakibat pada masalah kencing gitu. Untuk BPH sendiri terjadi di zona transisional dan juga kalau kanker prostat itu di zona perifer gitu. Lanjutnya ada glandula bulbouretralis atau glandula Cooper ya bisa disebutnya. Ini berhomolog dengan vestibular major atau Bartolini pada wanita. Terletak di bagian pos lateral uretra pars membranacea di antara serabut musculus sphincter uretra membranacea. Nah, dia tuh bermuara nanti ke dalam fossa intrabulbaris, teman-teman, gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian eksterna tadi, yaitu adalah penis. Nah, penis sendiri itu berhomolog sama klitoris, teman-teman. Nah, untuk penis sendiri dia tuh ada radix penis, corpus penis, dan juga gland penis. Kalau di radix penis itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada crus penis, itu ada dua. Ada bagian kanan, di bagian kiri. Nah, terus di bagian tengah tuh namanya adalah bulbus penis, teman-teman, gitu. Lanjut di bagian korpus itu ada dua corpus cavernosum penis dan juga ada corpus spongiosum. Untuk bagian gland penis itu bagian ini. Nah, toh. Lanjut ke bagian penis sendiri itu terbagi menjadi beberapa struktur, teman-teman, yaitu ada septum penis, ada corona glandis, ada preputium penis. Ini yang biasanya bakal disunat itu ini gitu. Jadi nutupin dari gland penis sendiri gitu. Nah, terus ada ostium urethra externum, ada frenulum preputi, ada ventral penis yang ini. Ini bagian dorsalnya ini. Jadi kalau ventral itu yang bagian bawah, dorsalnya bagian atas gitu. Lanjut. Dari penis sendiri itu namanya ada corpus cavernosum, teman-teman, yang di dalamnya ada arteri profunda penis. Nah, yang dimana itu adalah dari arteri helicinae gitu. Nah, untuk dari corpus spongiosum sendiri itu isinya dari uretra pars spongiosa sama glandula uretralis gitu. Lanjutnya di bawah dari fascia dartos itu ada vena dorsalis penis superficialis, teman-teman, kayak gitu. Lanjutnya di bawah dari fascia Bach itu ada nervus arteri vena dorsalis penis gitu. Nah, untuk anatomi klinisnya juga dari penis itu ada sirkumsisi, itu adalah nyunat gitu bahasanya. Itu kalau misalnya biasanya kan di anestesi tuh di anestesinya tuh dia di bagian nervus dorsalis pedis yang di bawah fascia Bach, teman-teman, gitu. Yang dipotong tadi preputiumnya, jangan lupa ya, jangan kepotong kepalanya, glandnya, susah lagi. lanjut ada yang namanya phimosis adalah preputium yang terlalu ketat, teman-teman, jadi si gland penisnya tuh susah kelihatan lah gitu bahasanya gitu. Selesai nih ke bagian yang laki-laki, lama ya pembahasannya. Sekarang kita lanjut nih ke pembahasan yang pada wanita, teman-teman. Nah, kalau pada wanita itu kita bahas dari ada yang eksternal juga internal. Kalau eksternal sendiri ada namanya bisa disebut juga vulva ya, teman-teman. Nah, di vulva sendiri ada namanya mons pubis, ada yang labia majora pudendi, ada labia minora pudendi, ada klitoris, ada vestibulum, atau kalau biasa lengkapnya mungkin vestibulum vagina, terus ada glandula
vestibularis majores. Itu ada kelenjar Bartolini atau glandula Bartolini teman-teman. Dan juga ada minores juga, jangan lupa gitu. Ini gambarnya kita akan kasih di sini. Ting. Lanjut. Untuk vestibulum sendiri itu nanti akan memanjang ke arah himen teman-teman, yang pada ostium vagina. Di bagian ventral nanti terdapat ostium uretra externum juga gitu. Untuk genitalia eksterna sendiri adalah organ seks dan berfungsi pada hubungan seksual maksudnya. Itu nanti kita bahas juga fungsi seksual ya pada organ-organ ini. Nah, lanjut nih, itu tadi kan udah kita bahas tuh yang bagian eksternanya. Terus yang bagian internanya apa? Bagian internanya sendiri itu ada vagina, ada uterus, tuba uterina, ada ovarium, atau kalau misalnya lebih lengkapnya lagi gitu ya. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh ada uterus. Uterus sendiri itu dia itu bisa dibilang yang ini teman-teman. Ting. Nah, ini uterus. Nah, kalau misalnya dari vagina sendiri ting. Kalau yang dari ovarium ting ini. Terus tuba uterina ini ting. Itu nanti ting itu ada tunjukkan maksudnya keluar kayak gitu ya. Nah, terus buat dari struktur-struktur tadi juga, dimana nanti itu ada yang namanya ovarium teman-teman. Nah, dimana ovarium sendiri itu bakal menghasilkan yang namanya ovum teman-teman. Ovum sendiri kalau misalnya dia tuh akan selalu dikeluarkan teman-teman, dan dia tuh akan terjadi beberapa siklus gitu. Nah, setelah dari ovum setelah melewati beberapa siklus, ovum ini keluar nih, keluar. Nah, setelah keluar dia akan ditangkap sama namanya fimbrae teman-teman, fibra ovarica. Ditangkap nih, ditangkap kan teman ya. Terus dia akan dilanjutin ke bagian ampula tuba uterina. Gitu. Setelah sampai masuk ke ampula nih, masuk ke ampula. Nah, di sini ada tempat yang dia tuh paling luas. Nah, di sini ada tempat di mana ovum itu bertemu dengan sperma, dan di sini terjadinya fertilisasi teman-teman. Nah, setelah terjadinya fertilisasi, dia akan lanjut ke arah ismus teman-teman. Nah, ke arah ismus, nah ini yang biasanya mungkin sering terjadi ya, dimana di ismus itu bisa saja terjadi fertilisasi, yang dimana itu akan menyebabkan kehamilan yang sebenarnya itu akan berdampak buruk ya sebenarnya buat ibu dan juga janinnya kayak gitu. Nah, lanjut lagi nih, nanti setelah di situ dia akan mengalami impregnasi, kalau nggak salah impregnasi. Nah, dia akan menempel tuh dia akan setelah campur nih antara sperma dan ovum, dia akan bentuk sebuah embrio sendiri akan menempel pada bagian dindingnya sendiri. Nah, dinding dari rahimnya itu nanti dia akan menempel lebih tepatnya pada bagian endometrium. Nah, selanjutnya setelah dia akan menempel, nanti dia bertumbuh dan kembang di bagian situ kayak gitu. Nah, terus di bagian sana juga ada beberapa lapisan gitu ya. Ada lapisan tunika yang mukosa atau bisa bilang endometrium tadi kan. Terus ada bagian yang tunika muscularis atau bisa bilang myometrium. Terus juga ada di bagian peritoneum yang di bagian paling luar atau tunika serosa sendiri. Nah, terus dia itu nanti misalnya nih kayak sudah mencapai umur kehamilan yang sudah besar lah gitu. Nah, dia itu bakal besar nih kan, besar nih. Nah, nanti dia itu akan ototnya nih bisa dibilang tuh akan mengalami kontraksi, yang dimana nanti ada yang kontraksi, ada yang relaksasi agar si bayi itu keluar. Nah, yang membantu namanya adalah oksitosin, dimana dia tuh akan membuat kontraksi jadi supaya bayinya keluar gitu ya. Mungkin ada sedikit bahas hormon. Nah, saat hormon itu keluar, nanti akan terjadi kontraksi pada bagian fundus dari uteri, jadi bagian uterus. Jadi dia akan mengalami kontraksi, sedangkan di bagian cervix itu dia akan mengalami relaksasi, sehingga bayi itu bakal keluar lebih enak kayak gitu. Dan itu yang membuat juga akhirnya melahirkan kayak gitu. Nah, itu tadi. Nah,
Kalau bagian tuba uterina, tadi kan ada singgung sedikit bagian tuba uterina dia tadi itu dari bagian ampula yang ismus tadi. Nah itu dia namanya tuba uterina teman-teman kayak gitu. Nah selanjutnya ada namanya uterus. Uterus tadi kan yang di bagian dalam tadi teman-teman, yang dimana yang saya sudah sebutkan dimana bayi tadi terletak gitu ya. Lanjutnya ada yang namanya vagina, dimana nanti tempat keluarnya dari bayi juga kayak gitu. Nah khusus pada perempuan dia itu apa namanya, aduh lupa. Kalau bagian perempuan dia tuh kalau misalnya nih ada tadi kan terjadi siklus yang ovulasi gitu ya, dimana ovum bakal keluar. Nah itu tuh akan mengalami beberapa tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, dan itu tuh bakal berlanjut terus gitu meiosis satunya. Dan kalau meiosis 1 ya meiosis 2 dianggap komplit ketika kalau spermanya sudah dibuahi. Jadi kalau misalnya belum dibuahi dia nggak akan komplit guys tugasnya gitu. Jadi dia akan bekerja terus. Capek dia ini ya. Nah mungkin itu ya kalau misalnya dari bagian internet tadi ya. Kalau bagian eksternal mungkin kita bakal kasih gambar tadi ya. Nah gitu kalau untuk dari organ reproduksi wanita sendiri. Mungkin untuk organ reproduksi wanitanya mungkin saya belum bisa terlalu banyak membahas ya, karena ini apa ya, bisa bilang belum terlalu expert juga sih di bagian situ gitu. Nah selanjutnya kita masuk ke fungsi seksualnya sendiri. Nah, untuk fungsi seksualnya sendiri dari kedua sistem reproduksinya sendiri itu adalah kalau misalnya dari pria, kita udah tahu sebagai pria nih kan, saya sendiri sebagai pria kayak gitu, dimana kita ada namanya erektil dan juga ejakulasi. Erektil itu apa sih? Nah, erektil itu adalah proses yang memungkinkan penis itu menjadi kaku dan juga menjadi tegak teman-teman. Nah, jadi itu memungkinkan terjadinya penetrasi saat berhubungan intim, kayak gitu. Terus ada lagi namanya ejakulasi. Ejakulasi seperti namanya sendiri, adalah proses pengeluaran sperma dan juga air mani dari penis yang biasanya terjadi saat pria itu sudah mengalami orgasme, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya pada wanita, dia itu ada namanya ovulasi. Jadi dia siap ovulasi, bisa terjadi pembuahan di mana sel ovum tadi akan dihasilkan oleh atau diproduksi oleh ovarium gitu, yang nanti akan bergerak melalui tuba uterina dan akan berjalan menuju uterus. Dan misalnya terjadi ada sperma yang masuk misalnya berhasil, dan dia akan terjadi fertilisasi di ampula tuba uterina kayak gitu. Selanjutnya adalah orgasme, yaitu adalah respon fisiologis yang melibatkan kontraksi dari otot uterus dan juga serviks yang memungkinkan sperma untuk mencapai dari sel ovumnya sendiri kayak gitu. Nah mungkin sedikit tambahan juga, ada beberapa pada perempuan itu ada beberapa hal yang menyebabkan mungkin bisa dibilang tidak apa ya, ovum itu bisa apa ya, tidak ovulasi tidak terjadi secara baik gitu. Yang pertama itu adalah namanya si PCOS. Nah itu dimana penyakit sendiri, mungkin kan saya akan kasih penjelasan di sini, yang dimana itu tuh yang membuat juga dari apa ya atau jadinya ovulasi itu jadi tidak bisa gitu, jadi sulit. Nah untuk yang apa ya, apa sih hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi terganggunya sistem reproduksi dari pria dan juga wanita. Nah kalau dari pria dan wanita sama sebenarnya. Kalau jelas ya dari stres itu bisa mempengaruhi juga, terus juga dari perilaku hidupnya juga bisa mempengaruhi, dari kesehatan juga sudah pasti, terus misalnya juga dari hormon juga. Apalagi ini mungkin sedikit fun fact ya mungkin, jadi wanita yang obesitas gitu ya, atau BMI-nya tinggi atau body mass index tinggi, biasanya dia itu cenderung akan lebih sulit gitu untuk bereproduksi dibandingkan dengan wanita yang BMI-nya normal atau standar, atau yang standar lah kayak gitu. Itu juga yang gitu sih. Nah selanjutnya kalau untuk pria sendiri itu ya, kalau ibaratnya saya kayak merokok itu juga termasuk itu. Untuk perempuan juga sama sih sebenarnya, tapi untuk laki-laki juga seperti itu kayak gitu. Nah selanjutnya mungkin ada tambahan sedikit, ada sedikit fun fact yang bisa saya bawain nih gitu. Jadi tadi kan sudah membahas nih tentang reproduksi laki-laki pada pria, pada wanita. Nah maaf ya capek sedikit teman-teman.
Nah, pada pada laki-laki sendiri itu kan, dia itu ada tadi namanya, tesis ya teman-teman, dimana nanti sperma tadi akan dihasilkan itu dari tesis sendiri. Nah, kalau untuk yang tadi sudah saya jelaskan juga, kayak misalnya dari awal sampai akhir kayak gitu, dia dari mana sampai ini sampai ke ductus ejaculatorius. Nah, untuk laki-laki sendiri itu biasanya dia itu ada yang namanya, mungkin bisa dibilang, eee, sulit sulit untuk mendapatkan, keturunan karena mungkin dari prianya. Nah, itu tuh bisa dibantu teman-teman. Ada yang dibantu dari, laki-lakinya itu adalah pengambilan sperma langsung dari, testis, ada yang dari testis, ada yang dari, epididymis. Nah, tergantung tuh, misalnya yang terjadi, terjadi, permasalahan itu di bagian mana. Contoh misalnya permasalahannya di bagian, setelah epididymis misalnya, kan misalnya di bagian vas deferens itu bisa diambil tuh di bagian dari epididymisnya. Tapi kalau misalnya epididymis yang bermasalah, kita bisa ambil nanti di bagian testisnya, kayak gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada, mungkin ada yang salah atau apa, kalian bisa langsung koreksi aja teman-teman ya. Jadi, biar kita semua sama-sama belajar kayak gitu. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.